Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali kita pagi ini bisa menghadiri acara kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Al-Hasani, Ustadz Rizal, maaf, Rizal Al-Hasani, yang setiap pagi kita diperdengarkan ayat suci Al-Quran dan dibahas oleh beliau. Pagi ini beliau akan membahas surat Al-Insyikok. Al-Insyikok ayat 9, tapi mungkin ada refresh berikut sebelumnya dulu juga ya. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan. Makasih Pak Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kurnia dari Allah kepada kita, yaitu berupa kita lahir dalam keadaan Islam, kita diberikan Allah iman, kemudian Allah berikan kita panjang umur serta sehat badan, sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Dan utama sekali adalah Al-Quran. Nikmat Al-Quran yang diberikan kepada kita semuanya melalui Nabi Muhammad SAW adalah nikmat yang terbesar bagi kita, karena Al-Quran adalah membawa kita dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang. Yang tadinya kita tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, sekarang kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan selalu kita bersyukur dan bersyukur. Kalau kita pandai bersyukur, la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang panutan kita, uswatun hasanah, yang membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita kepada kondisi yang terang benderang, yang beliau sudah memperagakan bagaimana seorang manusia itu di muka bumi. Beliau sudah memperagakan kepada kita bagaimana seorang pemimpin, beliau sudah memperagakan kepada kita bagaimana seorang kepala keluarga, bagaimana seorang guru, bagaimana seorang sahabat, dan bagaimana sebagai anggota masyarakat. Beliau sudah menampakkan semuanya kita semuanya, tinggal kita tiru sami'na wa ata'na. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya coba review kemarin ke ayat 8 dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Jadi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beramal di dunia ini, fasawfa, maka kelak akan yuhasabu, mereka dia dihisab dengan hisab yang yasira, mudah, gampang. Nah, kita bercita-cita ya bahwa nanti di yaumil hisab, di padang mahsyar, kita jangan sampai dihisab antri. Bapak tahu antrinya berapa orang? Antrinya miliaran orang, Pak. Kita contohnya aja kalau kita antri ke dokter aja nomor 45 orang, nomor 5 orang, jumlah pasien 50, kita nomor 45, pegel antrinya, Pak. Itu baru di dunia antri. Kalau di akhirat antrinya panjang, Pak. Selama orang yang pernah hidup di muka bumi ini berapa miliar, mungkin sampai dunia kiamat ratusan miliar. Pak Aidil nomor 457 juta, kok saya terus contohnya, 459 miliar 131 juta 272.535, itu nomor urut kita. Nggak pegal kita nunggunya. Setiap orang dihisap ada 500 tahun, ada yang 1000 tahun. Giliran antri panjang, Mbak. Kita antri panjang sekali. Apa kita mau antri seperti itu? Enggak. Nah, kita di sini ditunjukkan fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kita dihisap mudah. Bahkan kita tanpa hisab. Kenapa? Kita mencintai Quran. Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Dia datang nanti nolong kita dari akhirat, dari kiamat. Bersyukur Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah mencintai Quran. Jangan lepaskan rasa cinta kita ke Al-Quran itu ke yang lain. Jangan nanti berubah, kita tadinya cinta Quran, sekarang malah cinta ke yang lain. Cinta ke reunian, cinta ke
kantor, entah kemana. Enggak, kita tetap baca Quran, yang lain itu tetap juga, tapi Al-Quran di atas segala-galanya. Hari ini kita Quran, sore nanti baca Quran lagi, malam Quran lagi, besok pagi Quran lagi. Quran terus. Kenapa? Iqra Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'a. Di sini kita dapat hisab yang mudah. Kita bangun, kita meninggal, bangun dari kubur, langsung di naungan arasnya Allah. Jangan sampai bercita-cita antrian panjang, Pak. Di dunia aja lampu merah aja nggak berani kita antri, Pak. 3 detik, 5 detik lama. Itu namanya sehari rasa setahun. Pak Eman pernah kan sehari rasa setahun. Ramu hati menanggung rindu. Lama nunggu, Pak. Jangan coba-coba menunggu. Dan kita betul-betul berharap dihisab Allah tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Jadi hisab kita mudah. Pada orang yang bersungguh-sungguh tadi kan yang kadihun, yang orang-orang kadihun betul-betul mengeluarkan semua kemampuan dia untuk beribadah kepada Allah. Bersungguh-sungguh. Ya. Nah, kemudian ayat berikutnya, wayang kalibu ila ahli masruda. Nah, pada saat dihisab itu, tanpa hisab, apa yang terjadi? Wayang kalibu. Dia kembali. Akar katanya kolaba. Jadi bentuknya KKSAD, pelakunya huwa. Jadi masing-masing individu. Huwa, masing-masing. Kemudian akar katanya kolaba. Polanya, Pak. Siapa yang tahu polanya ini? Kita lelang, yuk. Kita lelang. Siapa polanya ini? Siapa yang tahu? Mbak Yani, boleh? Wayang kalibu. Af'ala. Ah, Af'ala. oh, ada nunnya. Oh, ada nun. Yang Wayang kalibu. Pola infa'al. fa'ala. Oh, nenek tahu tuh. Fa'ala. Nenek tahu. Wayang. Udah. Cuma apanya mencet mic-nya kelambatan tadi. Wayang kaliba, dia kembali. Dan dia kembali ila ahli kepada keluarganya masrura dengan mata yang wajah yang berseri-seri, dengan penuh kegembiraan. Ibarat orang bapak-bapak bisa bayangkan, si anak menerima rapor di sekolah dapat juara, dia pengen ketemu ibunya dia. Pengen menceritakan pada ibunya bahwa nilainya tinggi dan dia senang. Atau gini, anak kita menerima rapor, kita duduk di belakang. Pada saat dia dipanggil ke depan dapat juara, dia langsung kepada ibunya dengan wajah gembira. Seperti itulah wayang kalibu ila ali masrura. Wajah kembali kepada keluarganya sangat yang gembira. Kenapa? Karena hasil hisabnya adalah hasil yang cepat. Nah, ini bisa kita bayangkan, Pak, di dunia aja udah senang kita. Anak Bapak terima rapor pagi ke depan, apa nggak senang, Bapak? Kalau nggak senang kita kebanggaan gitu. Anak juara, apakah itu juara baca Quran atau juara kelas atau dapat juara MTQ, juara baca macam-macam juaranya. Nah, dia bagi ke depan, kita nunggu di belakang. Begitu terima piagam, dia siapa yang dikejar pertama kali? Siapa yang dicarinya, Bu? Bapak-bapak? Begitu anak kita terima rapor, siapa yang dicarinya? Ibunya. Ibu. Nah, apa yang dikerjakan? Senang kan dia? Dipeluknya ibunya ciumnya juga. Ya, seperti itulah kira-kira wayang kalibu ila ahli masrura. Nah, ini kelebihannya kalau kita bisa memahami kata per kata, kita bisa membayangkan kejadian apa yang terjadi di dunia ini. Alangkah gembiranya orang-orang yang seperti itu. Nah, nanti di akhirat, kegembiraan ini jutaan kali. Itu baru kegembiraan yang sedikit. Nanti di dunia akhirat, kegembiraannya ribuan kali apa yang terjadi di dunia ini. Apa nggak senang kita? Makanya biarlah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kemudian dari sanjo, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian bagi mangkau balabu. Nah, itu bahasa Minangnya itu. Jadi biarlah susah-susah dikit dulu. Ya Pak Idil ya, susah dikit nggak apa-apa. Jangan, pokoknya kita tahan dikit lah, biar nanti akhirnya kita betul-betul dapat hisab yang mudah. Jangan nanti di dunia kita senang, malah di akhirat nanti susah. Jadi wayang kalibu ila ahlihi masrura. Nah, ini sebaliknya lagi nih. Ini orang pertama selesai nih ya. Nah, sebaliknya lagi. Teman-teman kita yang nggak percaya sama Allah, teman-teman kita yang nggak mau ngaji, teman-teman kita yang selalu berbuat maksiat kepada Allah, maka baginya wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi. Dan barang siapa yang diberikan kitabnya ke belakang, wara'ahu kepada belakang punggungnya, maka hati-hati. Jadi kita kemarin dari tangan kanan ya. Dari tangan kanan itu bagus. Nah, ini dari punggung atau dari kiri? Dilempar, Pak. Kalau di sekolah Ibu Narwati kan guru tuh. Kalau Ibu memberikan rapor kepada siswa, dilempar, kira-kira gimana Bu Ernawati? Nah, ini pengalaman guru tuh. Kalau guru, apa kira-kira yang terjadi Bu Ernawati? Saya boleh tahu. Ibu misalnya sebagai seorang guru, misal
melempar rapornya kepada muridnya. Kira-kira apa yang terjadi? Kesal sama muridnya kan? Ya. Kenapa itu bisa terjadi seperti itu? Kisah. Pada murid bandel, nakal, atau apa? Karena muridnya tidak patuh. Tidak patuh. Nah, itu kesal, guru. Seperti itulah kira-kira Allah memberikan rapor kepada orang-orang yang nggak patuh pada Allah. Sementara kalau yang patuh tadi, Ibu Nawati bisa membayangkan begitu diberikan rapor, dipanggil dia juara, ditemui ibunya, kan bahagia gurunya ya. Gurunya bahagia, senang. Seorang guru pasti akan senang dan bahagia melihat muridnya sukses. Tidak ada seorang guru yang tidak tidak bahagia melihat murid sukses. Walaupun nggak dibaca. Apalagi sukses jadi ustadz. Alhamdulillah ya Allah. Jadi gubernur, muridnya senang dia. Walaupun dia cuma dapat nama, walaupun nanti satu mobil nggak dibayarkan. Apalagi tiba-tiba saya pernah dulu makan di rumah makan, di pojok sana ada guru saya sedang makan. Dia sengaja dia pas ke depan dia mau bayar, kata kasir, Bu, Mbak sudah ada yang bayar. Siapa orangnya? Dibayarkan, ya betul pernah tuh Ustaz. Terus saya dilihatkan saya langsung peluk ya. Oh, kamu yang bayar saya ya. Saya membuat bikin kejutan. Jadi seorang guru akan momen-momen seperti itu pasti. Kadang-kadang dia naik mobil mau dibayar, Bu, sudah ada yang bayar, Bu. Siapa dia tuh orangnya? Ternyata muridnya. Nah, itu momen-momen itu tidak bisa diuangkan. Ya, Bu ya. Nggak bisa dinilai dengan apapun. Penghargaan seorang murid kepada guru pasti akan tetap ada. Nah, seperti itu juga di sini 5 rapor ini. Jadi pada saat 5 rapor bahagia. Selanjutnya orang yang tadinya wa amman utiya kitabahu wara'a zahri, orang yang diberikan kitab di belakangnya atau di belakang punggungnya, ditaruh belakang, dilempar. Nah, orang itu siapa tuh? Orang yang nakal di dunia. Nah, orang itu nakal kepada Allah tanda petik, berarti orang itu berbuat maksiat, yang tidak mau melakukan perintah-perintah Allah, yang larang-larang Allah dilakukan semuanya. Maka dia menerima rapor seperti itu nanti. Nah, pada saat menerima rapor apa katanya? Fasaufa yadu'u subura. Maka dia akan berkata yad'u itu berteriak, memohon. Nah, memohon apa katanya? Subura. Aduh, celakanya aku. Aduh, mengecewakan. Subura tuh kecewa berat, mengutuk diri sendiri atau juga kesal sama dirinya. Penyesalan panjang nanti. Aduh, kenapa sebegini ya? Aduh, dia lain juga dikatakan ya laitani kuntu turaba. Kenapa aku nggak jadi tanah aja dulu? Kenapa? Mereka sudah melihat isi kitab. Mereka melakukan maksiat-maksiat tercatat semuanya. Karena tidak ada yang tidak tercatat. Sekecil apapun tercatat. Nah, pada saat dia melihat kitabnya, maka dia mengatakan fasaufa yad'u subura, kecewa, menjerit, patah hati, apalagi putus asa. Kenapa celakanya kami? Celaka. Jadi dia mengutuk dirinya sendiri. Sampai orang kafir itu akan mengatakan nanti di juz pertama surah An-Naba, apa katanya? Ya laitani kuntu turaba. Nak jadi tanah sedulu kau. Nah, kenapa aku nggak jadi tanah? Kenapa aku nggak jadi debu? Karena penyesalan. Karena manusia dihisap. Kalau tanah nggak dihisap. Jadi sekali lagi bapak-bapak, supaya jangan terjadi seperti itu, ya laitani kuntu turaba, atau jangan sampai kita nanti ya doa subura. Makanya kita rajin-rajin beribadah, rajin-rajin beramal, patuh sama Allah. Karena bagaimanapun kita sudah memilih jadi seorang manusia. Yang pada saat itu alastu birabbikum qalu wala syahid. Kita berjanji sama Allah, syahid dah. Kami menyaksikan ya Allah bahwa Engkau Tuhan kami dan kita berjanji untuk patuh kepada Allah. Nah, jangan sampai di muka bumi ini kita berubah janji kita. Jangan membatalkan janji kita sebagai orang fasik membatalkan janjinya. Jadi, wa amman utiya kitabahu wara'a zahrihi fasaufa yad'u subura. Nah, maka mereka berteriak, aduh celakanya aku. Nah, dan bukan cukup itu aja, apalagi wayasla sa'ira. Dan mereka akan cemplung ke neraka sa'ir. Ini nama-nama neraka. Ada beberapa nama neraka. Ada nama neraka Jahannam, neraka utama, neraka sakar, neraka jahim, neraka wail, neraka hawiyah, dan neraka sa'ir. Mereka akan nama. Kenapa mereka seperti itu? Nanti ada dalam surat An-Nisa itu ya, neraka sa'ir itu, bahwa mereka itu karena hartanya banyak yang haram, zakat nggak dikeluarin, korupsi kencang, naikan kwitansi kosong kencang, dapat memeras orang kencang. Jadi harta itu banyak nggak halal. Jadi kita mendapatkan harta bukan banyak yang ditunjuk ya, penting halal. Biarlah banyak, penting halal. Jangan sedikit malah haram.
Nah, jadi kita betul-betul harta yang kita bawa pulang itu betul-betul harta yang halal. Ingat ya, ada 5 cara yang mendapatkan uang halal, uang haram nanti. Ada riba, ada gharar, ada maisir, ada zalim, ada riswah. Nah, itu jangan. Nah, karena itu berbahaya nanti. Itu akan membuat kita ke neraka sa'ir. Kita yang halal. Biarlah banyak asal halal. Wayasla sa'ir. Mereka akan masuk neraka sa'ir nanti. Neraka apa? Jangan coba-coba. Jadi saya baca lagi tadi. Neraka itu satu saat Nabi sedang cerita sama para sahabat. Ada bunyi apa tuh? Bunyi guntur, bunyi guruh ya. Seperti batu. Nah, itu kan. Nabi bertanya kepada sahabat, kamu tahu nggak apa bunyinya itu? Dan Nabi kepada sahabat. Sahabat sangat sopan dengan Nabi. Saya selalu melihat Allah dan Rasul yang tahu. Mereka nggak bilang nggak so tahu. Nah, nggak mau pendapat mereka. Mereka tidak mau menjadi Nabi. Allah dan Rasul yang tahu. Nah, baru Rasul menanya. Karena Rasul menanya itu hanya memancing. Bukan nggak tahu Rasul ya. Nah, kamu tahu nggak itu? 70 tahun yang lalu itu batu dilempar dari atas, dari neraka di atas, yang baru 70 tahun baru sampai ke dasar. Bayangkan dalamnya neraka, batu dilempar dari atasnya, 70 tahun baru sampai ke bawah. Nah, coba bayangkan betapa dahsyatnya, betapa besarnya azab itu. Makanya azabun azim, azab yang sangat besar sekali. Api berkobar-kobar. Saya kemarin, saya ulang lagi Bu ya, di Sentul, Mbak Faiz kan tinggal di Sentul itu. Saya kemarin duduk-duduk di Taman Budaya, itu kan ada jurang ke bawah itu. Itu kalau loncat ke bawah itu, nggak sampai 5 menit sampai di bawah. Itu ada pohon kayu yang nunggu di bawah, ada air, nggak takut, nggak berani Bu. Itu 5 menit sampai ke bawah, yang nunggu cuma tanah, itu nggak berani kita, patah-patah di bawah. Ini dilempar 70 tahun sampai di bawah, yang nunggu batu lagi. Coba bayangin. Dan kita nggak mati lagi. Coba dahsyat hukuman Allah. Apakah kita tahu hukuman seperti ini? Dilempar 70 tahun sampai ke bawah. Di atas api melayang-layang gitu. Mau melayang-layang di atas kapal ya, kita kempes seperti kita. Bapak pernah naik pesawat turbulen? Pak Herman pernah ya? Naik pesawat turbulen, pucat ya? Pernah naik turbulen pesawat Pak Herman? Pernah Ustaz, pernah. Gimana kira-kira perasaan? Medan. Hah? Arah Medan. Ya, gimana perasaan waktu itu turbulen? Waduh, takut Ustaz, banyak istighfar aja, banyak istighfar. Tahu apa yang bisa dibaca. Turbulen kan? Nah, ini sekarang dilempar 70 tahun sampai ke bawah, turbulen terus. Apa nggak ngeri? Apa mau juga berbuat maksiat pada Allah? Mau nggak kita siapkan persiapan untuk menghadap Allah? Turbulen di dunia aja ngerinya tak ampun. Ini 70 tahun loh sampai ke bawah. Jadi, berarti selama 70 tahun turbulen terus. Tapi nggak mati, Pak. Ngeri kan? Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi, wayasla sa'ira. Nah, kenapa itu? Innahu kana, sesungguhnya dia, karena dia adalah fi ahli, pada keluarganya dulu masruda. Gembira-gembira di dunia. Jadi orang-orang yang gembira di dunia tuh hati-hati. Ini orang-orang yang bergembira di dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kita hati-hati ya. Kalau gembira kita tuh betul-betul karena kita taat sama Allah. Kalau gembira kita tuh karena dunia, hati-hati sekali. Jangan-jangan itu istidrak. Ini Allah katakan di sini. Dulu dia begitu di dunia, suka-suka dia aja. Pasar Padang tuh langan apa kaca langan. Semua diaturnya. Semua dia bisa katanya. Nah, orang yang paling seperti ini siapa puncaknya adalah Firaun. Firaun itu nggak pernah sakit, nggak pernah gagal. Semua apa katanya bisa terjadi, akhirnya jadi manusia yang hina. Jadi kalau kita bahagia di dunia, hati-hati. Kalau bahagia kita karena dunia, hati-hati. Ini ancaman Allah ya. Innahu kana fi alihi masrura. Mereka bahagia di dunia karena harta dunia. Kalau kita bahagia di dunia memang perlu, tetapi karena Allah. Kita bahagia di dunia karena taat sama Allah. Kita bahagia di dunia karena mematuhi perintah-perintah Allah. Kita bahagia di dunia karena menjauhi larangan-larangan Allah. Kita bahagia di dunia karena rajin ke masjid. Kita bahagia di dunia karena rajin sholat tahajud. Kita bahagia di dunia karena rajin baca Quran. Itu baru bahagia yang asli. Tapi kalau bahagia karena duit banyak, lalu karena berbuat maksiat, itu hati-hati ya. Jadi, innahu kana fi alihi masrura. Nah, mungkin satu ayat lagi. Innahu zanna Allah. Innahu zanna. Sesungguhnya dia zanna. Dia mengira. Zanna itu mengira, ya, menyangka. Apa sangkanya? Allah yahura. Bahwa dia tidak akan. Lan itu mustahil. Yahura. Yahura itu kembali. Nah, mungkin Yahura itu, saya tanya satu siapa? Pak Aidil, siap ditanya Pak Aidil? Pak Aidil siap ditanya nggak ini Pak Aidil?
Pak Idir, siap ditanya? Oh, nggak dengar dia. Ya. Yahura itu bentuknya KKSAD, akar kata pelakunya huwa, akar katanya ada hawara. Nah, hawara itu sama dengan roja, kembali. Jadi dia kembali. Nah, jadi dia orang-orang seperti ini apa nggak nyangka bahwa di akhirnya nggak ada kehidupan. Begitu selesai meninggal, selesai. Banyak orang seperti itu kan? Banyak ya. Dia nganggap di dunia ini hanya hidup di dunia, mumpung hidup di dunia puas-puasin katanya. Nanti kalau udah mati nggak ada bisa lagi katanya. Dia menyangka bahwa tidak ada hisab di akhirat nanti. Banyak orang seperti itu. Kalau kita yakin bahwa kita akan dihisab, maka kita berbuat sesuai dengan perintah Allah. Apa-apa yang akan memberatkan hisab kita nanti kita nggak mau lakukan. Korupsi berat nanti dihisab di dunia. Kita di akhirat nggak mau kita korupsi. Jadi orang ini tidak menyangka innahu zanna bahwa dia itu menyangka Allah yahura. Dia menyangka bahwa dia tidak dikembalikan ke akhirat. Dia nggak kembali. Begitu meninggal, selesai urusan. Banyak orang itu begitu meninggal nggak ada urusan apa-apa lagi. Selesai udah. Jadi dia gunakan kesempatan seluas-luasnya selama di dunia. Tangan atau kecalangan itu di dunia ini. Pokoknya sepanjang apa yang bisa dilakukan semuanya. Bermaksiat dia sama Allah, berzina, mabuk, minum khamar, berjudi, semua lakukannya. Karena dia beranggapan nggak ada hisab akhirat. Kita sebaliknya, apapun yang kita lakukan sekarang, semua dihisab. Karena kita akan kembali kepada Allah. Kita akan menjadi tamu-tamunya Allah. Kita akan bertemu sama Allah nanti dalam bentuk Allah ridha pada kita dan kita ridha sama Allah. Kemudian bala bahkan inna rabbahu kana bihi basira. Sesungguhnya Tuhannya itu kana bihi basira, maha melihat. Melihat apapun yang kita kerjakan Allah tahu. Apapun yang kita lakukan Allah melihat. Allah maha melihat, bukan cuma melihat, mendengar. Allah mendengar apa yang kita kerjakan, Allah melihat apa yang kita kerjakan, dan Allah maha tahu apa isi hati kita semuanya. Jadi nggak ada lagi bagi kita peluang untuk berbuat maksiat pada Allah. Nggak ada. 1 detik pun nggak ada peluang bagi kita untuk berbuat maksiat. Oh, mumpung nggak ada orang rumah nih sendirian di rumah bisa berbuat macam-macam. Jangan. Allah maha melihat. Allah maha mengetahui. Semuanya Allah. Kalau kita sudah yakin Allah maha melihat dan semua malaikat mencatat apapun yang kita lakukan, maka tidak ada peluang bagi kita. Maka salat kita yang berfungsi pada kita adalah inna sholata tanha. Sesungguhnya salat kita yang kita kerjakan amal ibadah yang lain itu tanha anil fasya, menolkan, mengosongkan, menihilkan perbuatan-perbuatan maksiat kita kepada Allah. Itulah fungsi Quran kita yang baca sekarang, sehingga kita tidak ada lagi niat, tidak ada lagi potensi untuk berbuat maksiat pada Allah. Nggak punya potensi lagi. Nggak punya niat, nggak punya potensi, nggak punya kekuatan, nggak ada lagi kekuatan kita untuk maksiat pada Allah. Yang ada adalah kekuatan taat kepada Allah, yang ada adalah kekuatan untuk memahami Quran, yang ada tenaga untuk salat, yang ada kekuatan untuk menuntut ilmu yang akan kita bawa nanti bekal ke akhirat kelak. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, mungkin kita buka dengan tanya jawab. Semoga apa yang kita sampaikan pagi ini sampai ayat 15, satu taufik ya, mungkin ayat berikutnya nanti hari berikutnya. Jadi sampai kita pada ayat 15 pada pagi yang berbahagia ini, pagi yang cerah ini, saya lihat di Sentul sungguh sangat sejuk udaranya. Di sini ada suara burung berkicau yang pindah dari dahan ke dahan. Saya lihat itu burung pipit begitu. Kemudian angin pagi, semilir pagi masih berhembus menerpa wajah-wajah orang yang lewat. Dan semuanya sangat indah ya, di Sentul sejuk sekarang ini. Demikian Pak Herman, saya kembali kepada Pak Herman untuk dibuka tanya jawab dan sekali lagi berikan kesempatan bertanya kepada bapak-bapak ibu-ibu yang baru datang. Demikian Pak Herman, saya serahkan kepada Pak Herman dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.